Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada pertemuan hari ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita dapatkan nanti dapat berguna untuk masa depan. Nah, yang berani untuk berani dalam memimpin doa Saya, siapa? Bu. Ya, silakan Mbak Winnie. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mbak Winnie sudah berani untuk memimpin doa. Selanjutnya Ibu, oh iya, kita presensi dulu ya. Ibu izin untuk share screen. Coba. Bu, maaf sinyal saya jelek, jadi belum bisa on cam. Nanti kalau sinyalnya bagus saya on cam. Oh iya, nggak apa-apa. Share screen Ibu udah keluar belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Baik. Sebentar ya. Oke. Nah, ini link presensinya sudah Ibu kirimkan lewat WhatsApp grup ya. Jangan lupa untuk presensi. Ibu beri waktu dulu. Sekarang 5 menit ya. Ibu tunggu. Sudah semuanya? Sudah, Bu, sayang. Ya, baik. Sudah, nanti Bu. ya, kalau belum nanti di akhir bisa presensi ya. Baik, hari ini sebelum memulai pembelajaran kita nyanyi dulu ya, supaya lebih semangat. Kita nyanyi Pergi Belajar. Nyanyi bersama-sama. Suaranya masuk tidak? Masuk, Bu. Jelas ya? Ibu dan anak senang melawan belajar nak penuh suara
kita masuk ke materi pertama ya. Nah, ini ada gambar Benny dan teman-temannya. Nah, apa yang sedang dilakukan Benny, Udin, dan teman-temannya? Ada yang tahu ini mereka sedang bermain apa? Bermain hula hoop. Bermain hula hoop. Bermain hula hoop ya, Bu. Nah, sebelum itu nanti Ibu berikan video ya, agar kalian lebih tahu mereka sedang bermain apa. Kalau bermain hula hoop, itu kan bermain di pinggang ya. Itu kalian pernah melakukan permainan itu? Belum, Bu. Saya pintar main Belum, Bu. hula hoop, Bu. Hula hoop, ya itu kan sering ya itu anak-anak suka main hula hoop. Nah, ini selain hula hoop itu digunakan bermain yang digunakan di pinggang itu, kita juga bisa memvariasikannya. Nah, contohnya ini. Ada video tentang bermain hula hoop. Disimak baik-baik ya. Simaklah halaman begini. Buka tema 2 halaman 4. Kita akan belajar cara simpai. Cara bermain cara simpai yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah yang sama. 2. Masing-masing kelompok berdiri membentuk lingkaran. Salah satu siswa memegang simpai dengan posisi simpai di atas kepala. 4. Setelah diberikan instruksi oleh guru, siswa yang memegang simpai memberikan simpainya kepada teman yang ada di sebelah kanan dengan menunjukkan tubuh ke kanan. Penerima simpai juga menunjukkan tubuh ke kiri dengan posisi tangan di atas kepala. Lakukanlah sampai simpai kembali ke posisi awal. 5. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan instruksi menjadi pemenang. Jika kalian sudah mengetahui cara bermain simpai, mari kita praktekkan permainan. Ketika kalian melakukan gerakan ini, kaki tidak boleh digeserkan ataupun dilangkahkan. Nah, itu tadi adalah cara bermain simpai dengan meliukan badan. Simpai itu nama lainnya hula hoop ya. Kalian sudah pernah melakukan permainan itu tadi? Saya belum, Bu. Yang lainnya? Nah, Saya karena pernahnya yang di pinggang. yang di pinggang. Nah, ini ada permainan yang versi lainnya. Nah, karena ini Corona sedang pandemi, kita nanti kalian praktek ya di rumah, bisa bersama orang tua atau saudara-saudara kalian, atau bisa juga sama tetangga kalian, supaya lebih seru. Karena ini kan bisa dijadikan lomba itu dulu-duluan, siapa yang nyampai duluan gitu. Sudah paham ya cara bermain simpai? Sudah paham, Bu? Sudah, Bu. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, amati gambar berikut ini. Ini gambar apa saja, anak-anak? Bola. Itu bola. Bola. Yang ini Jadi kursi sama meja, Bu. Meja dan kursi kursi. sama meja.
meja. Kursi Nah, sama meja dan bola, Bu. iya, 3 benda ini termasuk benda apa kira-kira? Benda Ada yang tahu? mati. Benda mati. padat. Benda mati, benda padat. Lalu apa lagi? Benda berwarna. Ya, hari ini kita akan membahas tentang benda padat. Nah, siapa yang berani untuk membacakan teks berikut ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Mbak Pramuditya ya? Ya, Bu. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat untuk bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap sama. Sudah, Bu. Iya, baik. Terima kasih ya, Mbak Pramuditya. Membacanya sudah sangat lancar. Baik, ini kita membahas tentang benda padat. Nah, kalian tadi menyimak kan Mbak Pramuditya membacakan tentang teks ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil apa? Benda padat itu apa? Benda padat Kesimpulannya. itu ukurannya selalu Ukurannya. sama, Bu. Iya, lalu ukuran sama, Bentuknya juga seperti itu terus, bentuknya Bu. tetap. Lalu jika dipindahkan, bagaimana bentuknya? Juga masih Sama, Bu. tidak akan Masih berubah. sama ya. Iya, benar. Walaupun dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, bentuknya akan tetap. Selalu tetap ya, tidak akan berubah-ubah. Nah, selanjutnya kita akan menyimak lebih untuk mengetahui lebih dalam tentang benda padat. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang benda padat. Kelas 2, tema 2. Di sekitar kita ada benda. Salah satunya adalah benda padat. Kita selalu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita akan menulis, kita membutuhkan pensil dan juga buku. Sekarang, kita akan mempelajari macam dan sifat benda padat beserta contohnya. Macam benda padat. Yang pertama adalah keras. Yang kedua, lunak. Yang ketiga, lentur dan keras. Benda padat keras. Contohnya yaitu yang sering kalian bawa ketika kalian sekolah adalah tas, buku, penggaris, krayon untuk mewarnai, dan juga ketika kalian akan menulis kalian menggunakan pensil dan juga penggaris. Begitulah ketika kalian akan menyapu, kalian akan menggunakan sapu dan juga sikrap. Nah, contoh-contoh benda tersebut adalah contoh benda padat yang keras. Selanjutnya adalah benda padat lunak. Contohnya adalah roti, plastilin, dan juga tanah liat. Yang ketiga, benda padat lentur dan keras. Contohnya yaitu gelas plastik. Kalian
Apabila membeli minuman, akan selalu menggunakan gelas plastik. Selanjutnya, sifat benda padat. Yang pertama, memiliki massa. Yang kedua, volume tetap. Yang ketiga, bentuk dan ukurannya tetap. Yang keempat, dapat berubah bentuk karena dipengaruhi oleh sesuatu. Sifat benda padat yang pertama yaitu memiliki massa. Benda padat jika ditimbang akan memiliki berat atau massa. Contohnya adalah ketika kita menimbang sebuah apel dan juga hamburger, maka kedua benda tersebut akan memiliki berat atau massa. Begitu juga apabila kalian akan menimbang benda lainnya, benda tersebut juga akan memiliki berat ataupun massa. Sifat benda padat yang kedua adalah volume benda padat tetap. Jika ditimbang, volume benda padat selalu tetap. Contohnya adalah apabila kita akan menimbang sebuah apel, apel tersebut akan memiliki volume yang tetap. Selanjutnya, sifat benda padat yang ketiga adalah bentuk dan ukuran benda padat tetap. Benda padat jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, maka bentuk dan ukurannya tetap atau tidak berubah. Contohnya adalah ketika kita memasukkan garis ataupun pensil ke dalam kotak pensil, maka bentuk pensil dan penggaris di dalam kotak pensil bentuknya adalah tetap, tidak berubah. Begitu pula jika kita mengeluarkan pensil dan penggaris tersebut dari kotak pensil, maka bentuk penggaris dan pensil adalah tetap atau tidak berubah. Begitu pula ketika kita akan memasukkan buku, penggaris, gunting, dan lain-lain ke dalam tas, maka benda-benda tersebut dan ukurannya tetap atau tidak berubah. Begitu pula dengan ketika kita memasukkan penggaris dan alat tulisnya ke dalam gelas plastik, maka alat tulis tersebut adalah tetap. Sifat yang keempat adalah benda padat dapat berubah bentuk karena dipengaruhi oleh sesuatu. Benda padat dapat berubah bentuk apabila diperlakukan dalam keadaan tertentu. Contohnya yaitu sebuah pensil yang semula bentuknya utuh, apabila kita raut ujungnya, maka bagian ujung akan runcing. Begitu pula dengan plastisin. Karena tekstur plastisin itu lunak, maka kita bisa membuatnya menjadi mainan berbentuk hewan, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Contoh lainnya adalah kain. Kain apabila kita jahit, maka kain yang semula adalah berbentuk lembaran kain, setelah dijahit akan berubah menjadi baju, rok, celana, jaket, ataupun kerudung, bisa juga dijadikan aplak meja, spray, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah macam dan sifat benda padat. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham ya tentang benda padat, macamnya dan sifatnya? Sudah, Bu. Paham, Bu? Sudah, Bu. Baik. Selanjutnya kita akan memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai ya, untuk lebih paham ya. Baik, sebentar. Nah, ini ada kursi. Kursi termasuk dalam benda padat atau bukan benda padat? Benda padat.
Kursi benda padat, Bu. Benda padat, Bu. Iya, benar, termasuk benda padat. Lalu, meja termasuk apa? Benda padat. Benda padat juga ya. Karena tadi sudah ada contohnya juga. Lalu, minyak. Minyak itu termasuk apa? Minyak bukan benda Cair. padat, Bu. Iya, bukan Benda benda padat. padat. Jadi, minyak itu termasuk benda cair. Lalu, vas bunga. Masuk kemana? Padat. Benda padat. Benda padat, betul. Lalu ada televisi. Televisi masuk ke Padat. Benda padat, Bu. Bu. ya. Lalu air putih. Air putih masuk kemana? Air. Cair, benar. Tidak padat. Tidak padat atau cair. Karena bentuknya akan berubah-ubah jika dimasukkan ke gelas atau ke botol. Lalu piring. Masuk kemana? Padat, Bu. Itu benda padat, Bu. Pintar. Lalu gelas. Gelas. Padat Benda juga, padat, Bu. Bu. Ada juga. Sendok. Sendok padat. Sendok Padat. juga padat. Iya, pintar. Penggaris. Benda padat. Padat juga. Iya, Padat. semuanya berarti sudah paham ya? Sudah mengetahui apa itu bedanya benda padat dan benda bukan padat. Tahu, Bu. Iya, semua sudah paham ya? Paham, Bu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, tentang pentingnya sikap mematuhi aturan. Nah, sebelum itu kita centang-centang lagi ya. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya, yang pertama sikapnya memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, itu termasuk yang mana? Yang tidak boleh, Bu. Yang ini, Tidak boleh. Tidak beraturan, yang ini ya. Bu. Ya, Tidak tidak menunjukkan memiliki aturan. Iya, betul. Aduh, silangnya meletot-meletot ini. Iya, begini aja ya. Lalu, yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Itu yang mana? Bagus, Bu. Yang mematuhi. Iya, yang Mematuhi aturan, Bu. sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Iya. Lalu yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Termasuk yang mana? Mematuhi aturan, Bu. Mematuhi aturan. Betul sekali. Lalu yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Tidak mematuhi aturan. Tidak boleh itu, Harusnya, Bu. harusnya bagaimana? Izin dulu. Harusnya izin dulu ke yang punya, Bu. Iya, benar harus izin ya, walaupun ya nanti pasti dibolehkan, kita harus izin dulu ke yang punya. Nah, yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Masuk ke yang baik, Bu. sikap. Mematuhi aturan, Bu. Iya, benar sekali, mematuhi aturan. Wah, sudah paham ya ini? Sudah paham duluan ini? Belum masuk ke materi? Udah pinter ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Nah, tata tertib itu dibagi menjadi 3.
Yang pertama di rumah, yang kedua di sekolah, dan yang ketiga di masyarakat. Jadi dimanapun kita berada itu selalu ada tata tertib. Jadi kita harus mematuhinya. Nah, contoh tata tertib di rumah itu yang pertama, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur di pagi hari. Kalian begitu enggak tiap bangun tidur? Saya dirapikan ibu, Bu. Oh, masih dirapikan. Saya rapikan sendiri, Bu, kan sudah gede. Benar, harus latihan ya, harus latihan merapikan tempat tidur sendiri. Lalu yang kedua, letakkan sepatu dan sandal di rak sepatu. Kalian naruhnya di mana? Sesuai rak, tempatnya. Harus sesuai tempatnya ya. Di rak Supaya sepatu, Bu. ya supaya rapi. Lalu yang ketiga, mencuci piring setelah makan. Kalian kalau habis makan langsung ditaruh apa dicuci dulu? Saya dicuci, Bu, langsung. Saya Ya. dicucikan ibu, Bu. Dicuci Oh, langsung, kan Bu. itu. Nanti latihan ya, latihan mandiri untuk mencuci piring sendiri. Nah, yang keempat, selalu salim dan pamit sebelum berangkat atau ketika datang ke rumah. Jadi kita sebelum berangkat ke sekolah dan pulang dari sekolah kita harus salim ya. Kalian begitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu, biar dikasih sangu. Iya, Oh Bu. iya. Biar dapat sangu ya. Nah, lalu tata tertib yang kedua adalah di sekolah. Tidak datang terlambat. Siapa yang pernah datang terlambat? Ada? Iya, pernah, Bu. Pernah. Karena apa itu alasannya? Ayo sering, Bu. Tidak, Bu. Berangkatnya pagi terus. Karena bangun kesiangan, Bu. Nah, yo pasti itu bangun kesiangan ada alasannya. Tidurnya telat atau bagaimana? Tidur telat, Bu, main terus. Oh, Nge-game, Bu. Dia, Bu. Ayo main Main game sama game. saya, Bu, tapi dia molor. harus dibatasi ya main game itu. Kalau sudah memasuki waktu tidur, harus segera tidur supaya paginya kalau berangkat ke sekolah itu tidak terlambat ya. Jangan diulangi lagi. Lalu yang kedua, berseragam lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, hari Senin kita memakai baju apa? Merah Senin putih. Selasa. Ya, Senin Selasa Merah memakai putih. putih. Lalu hari Rabu dan Kamis memakai Identitas, Bu. identitas atau batik ya. Bisa memakai Identitas batik. sekolah. Lalu hari Jumat dan hari Sabtu kita memakai baju pramuka. 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 Harus sesuai ya, hari Senin harus pakai baju yang ini, harus pakai baju yang ini, jangan terbalik ya. Lalu yang ketiga, menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini dengan cara bisa membuang sampah ke tempatnya, lalu habis jajan itu ya harus dibuang ke tempatnya. Lalu yang keempat, bersikap baik dan sopan. Nah, ini tidak hanya ke guru, tetapi juga harus baik dan sopan kepada teman-teman kalian. Selain itu, ke para warga sekolah lainnya, contohnya ya seperti ke tukang kebun atau ke yang mas-mas yang membersihkan di lingkungan area sekolah gitu. Lalu yang ketiga, ada tata tertib di masyarakat. Ini yang pertama, dilarang membuang sampah sembarangan. Harusnya dibuang kemana ini? Ke tempat sampah. Harus ke tempat sampah ya. Nggak boleh dibuang ke jalanan atau ke sungai, nanti malah terjadi banjir. Jadi harus dibuang ke tempat sampah. Lalu ini gambar mengikuti kerja bakti. Kalian udah pernah ikut
kerja bakti di lingkungan rumah? Pernah Bu Pernah saya. dari Tahu. minggu. Iya, bagus ya. Itu memupuk rasa kebersamaan. Lalu yang ketiga, kepala keluarga atau ayah kita ya, wajib mengikuti ronda malam sesuai jadwalnya. Lalu yang keempat, dilarang melakukan perbuatan yang meresahkan warga. Nih, contohnya maling, nggak boleh mencuri ya, nggak boleh mencuri barang-barang atau membuat kegaduhan gitu, nggak boleh ya. Nanti ada sanksinya. Di penjara ya Bu? Iya benar, nanti di penjara. Nggak mau kan ya di penjara? Nggak mau Bu, nggak bisa makan es krim. Iya, nanti makanya kita harus mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan. Nah, contoh-contoh tata tertib tadi punya manfaat. Nah, yang pertama manfaat mematuhi aturan di rumah. Manfaat yang pertama, kehidupan penghuni akan lebih tentram dan harmonis. Kita akan saling menyayangi ya, menjadi lebih sayang. Yang kedua, tidak akan terjadi pertengkaran. Nah, dari ini tidak akan terjadi pertengkaran, maka keluarga kerukunannya akan tetap terjaga. Lalu yang keempat, rumah akan lebih rapi dan bersih ya, karena kita menaruh barang-barang sesuai pada tempatnya. Dan mematuhi aturan di rumah itu juga bentuk bakti kepada orang tua. Selanjutnya, manfaat mematuhi aturan di sekolah. Yang pertama, lingkungan sekolah akan menjadi damai dan aman. Yang kedua, lingkungan menjadi teratur. Yang ketiga, timbulnya rasa tanggung jawab, lalu akan disenangi oleh para guru. Kemudian, kedisiplinan akan timbul dengan sendirinya pada diri dan terhindar dari hukuman ya, karena mematuhi aturan. Kemudian ada manfaat mematuhi aturan di masyarakat. Yang pertama, terciptanya rasa aman, damai, serta tentram di lingkungan sekitar. Nah, kalau nggak ada maling, nggak ada keributan gitu kan, tercipta rasa aman dan damai. Lalu tercipta rasa saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, meminimalisir tindak kriminal di masyarakat. Lalu yang keempat, mudah dalam melacak tindakan kriminal. Maaf ya, ini Ibu salah menulis. Harusnya tindakan kriminal. Ya, baik. Untuk lebih lanjut paham tentang materi yang sudah Ibu paparkan, Ibu akan memberi LKPD, lembar kerja peserta didik. Sebentar ya, loading dulu. Ya Bu. Ya, sudah. Nah, kegiatan yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia pasti menggunakan suatu benda untuk beraktivitas. Semua benda pasti memiliki kegunaan. Wujud benda juga mempengaruhi apa kegunaan benda tersebut. Nah, wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kegiatan kalian yang pertama, carilah 5 benda di rumahmu yang memiliki wujud berbeda dan tulis kegunaannya. Nah, ini nanti contohnya seumpama pensil, wujudnya padat. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menulis. Menulis. Tulis Bu. Iya. Nanti cari 5 benda ya. Lalu
Kegiatan yang kedua, mengamati gambar di bawah ini ya. Petunjuknya, berilah tanda centang untuk sikap yang baik dan tanda X untuk sikap yang tidak baik. Nah, dua ini LKPD-nya, Ibu beri waktu 10 menit, kurang tidak? Cukup, Bu. Cukup ya? Baik. Langsung dikerjakan ya. Sekarang Ibu tunggu 10 menit. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Kurang Halo. sedikit lagi, Bu. Saya Oh iya, Ibu tunggu ya. Baik, nanti kalau sudah selesai, bilang ya, Bu, saya sudah selesai, begitu. Ya, Ibu tunggu. Sudah, Bu. Bu, saya Sudah, sudah. langsung. Saya juga ya. sudah. Sudah, oke. Kirim jawaban kalian, kirim ke WhatsApp grup ya. Nanti Ibu tampilkan dan nanti salah satu dari kalian membacanya atau mempresentasikannya. Siap, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu akan tampilkan LKPD-nya punya Mbak Ayu ya. Sebentar. Aduh, lemot sekali laptop Ibu. Oke. Sudah muncul belum LKPD-nya Mbak Ayu? Sudah muncul? Oh, Munculnya layar begitu. oke, bentar. Oh, ini. Oke. Sekarang sudah ya? Sudah terlihat, Bu. Iya. Ini jawaban milik Mbak Ayu. Coba presentasikan kegiatan yang pertama, Mbak Wahyu. Siap, Bu. Yang langsung saya baca jawabannya aja, Bu. Ya, langsung saja nggak apa-apa. Nomor 1, sapu. Wujud bendanya padat, berguna untuk menyapu. Lalu selimut, wujud bendanya padat, berguna untuk menyelimuti tubuh. Lalu yang ketiga ada meja, wujud benda padat, kegunaan untuk menaruh barang.
Angka 4 ada baju, wujud bendanya padat, kegunaannya untuk melindungi tubuh. Angka 4, nama bendanya yang kelima, nama bendanya pensil, wujudnya padat dan berguna untuk menulis. Sudah, Bu? Ya, ini sudah benar semua ya. Sapu termasuk padat, selimut juga benda padat, meja benda padat, baju dan pensil juga benda padat. Nah, 100 ini untuk Mbak Wahyu. Pinter. Ya, tepuk tangan buat Mbak Ayu. Yeay, Ayu. Nah, ya. Selanjutnya Ibu akan mempresentasikan punyanya Mbak Winnie ya, tentang yang kegiatan kedua. Kegiatan yang kedua. Sudah muncul ya? Belum, Bu. Belum. Sebentar. Oh, salah. Sudah muncul ya? Sudah. Sudah, silakan dipresentasikan. Dibaca nggak soal ceritanya itu, Bu? Ya, bisa. Berpamitan. Benny dan teman-teman akan bermain bersama di lapangan. Mereka tidak lupa berpamitan kepada orang tua. Berpamitan harus dilakukan agar orang tua tahu kemana tujuan kita dan mereka tidak khawatir. Bermain juga ada waktunya, jangan bermain terlalu lama. Apalagi bermain sampai larut malam. Jika bertemu dengan seseorang di jalan, jangan lupa menyapa dengan senyum. Dan ketika bertemu di rumah seseorang, kalian harus sopan. Dan ketika bertamu di rumah seseorang, kalian harus sopan. Berpakaian yang rapi dan duduk dengan sopan. Berilah tanda centang untuk sikap yang baik dan tanda silang untuk sikap tidak baik. Sikapnya menyapa dengan senyum, termasuk sikap yang baik, Bu. Ya, Yang Bun. kedua, sikap pamit ketika hendak pergi. Sikap yang baik, Bu. Benar. Yang ketiga, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Sikap yang tidak baik, tidak sesuai aturan, Bu. Dan yang keempat, bermain sampai larut malam. Sikap yang tidak mematuhi aturan. Dan yang kelima, duduk dengan sopan, termasuk sikap yang mematuhi aturan. Iya, ini sudah benar semua. Sikap mana yang menunjukkan sikap menunjukkan mematuhi aturan dan mana sikap yang menunjukkan tidak mematuhi aturan. Semua jawabannya sama? Apakah ada yang berbeda? Saya sama, Bu. Sama ya? Saya juga sama, Bu. Ya, sama. Berarti kalian sudah paham betul tentang materi ini. Baik. Ibu kembalikan ke PPT yang tadi. Bentar. Nah, kalian sudah paham semua ya materi yang Ibu paparkan hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan terlebih dahulu ya. Sebelumnya, apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini? Benda padat, Bu. Ya, benda padat. Macam-macam benda. Macam-macam. Benda padat. Sikap yang baik dan tidak baik, Bu.
Betul, sikap baik yang tidak baik. Lalu ada apa lagi? Yang pertama tadi. Kita bermain apa? Simpai, Hula Bu. hoop. Ya, benar, bermain simpai. Ya, bermain simpai dengan cara meliukan badan. Nah, nanti kalian bisa mempraktikkannya di rumah. Lalu ada macam-macam benda padat dengan sifatnya. Lalu ada jenis tata tertib dan manfaatnya. Baik, kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang berani memimpinnya? Ada yang berani? Yuk, Saya, Bu. selesai. Oke, yuk lanjut. Mbak Pramuditya, silakan. Marilah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Mbak Pramuditya sudah berani ya untuk memimpinnya. Baik, sekian materi Ibu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Oke.